Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmasari dengan NIM 1807030022. Baiklah, di sini saya akan menjawab UTS dari Ekologi Perairan. Yang mana soal pertama itu adalah jelaskan perbedaan antara zona limnetik dan litoral pada danau secara karakteristik dan ekologi. Jawabannya adalah zona limnetik ini masih mungkin terjadinya fotosintesis berlangsung. Akan tetapi, cahaya matahari tidak menembus ke dasar perairan. Biota akuatik ini seperti fitoplankton, zooplankton, dan ikan mendiami zona ini. Zona litoral pada danau yaitu berada di daerah pinggiran danau yang dangkal di mana penetrasi cahaya sampai ke dasar laut atau ditandai dengan tumbuhan akuatik berakar. Zona ini termasuk zona yang subur dan kaya dengan keragaman tumbuhan berakar, perifiton, hewan bentos, planktonik, dan ikan. Soal kedua yaitu sungai terdiri dari 3 bagian besar yaitu hulu, badan, dan hilir. Apakah hal tersebut mempengaruhi morfologi ikan? Jawabannya tidak, karena di masing-masing bagian sungai itu terdapat ikan yang bisa hidup di bagian hulu, tengah, dan hilir. Artinya, ikan ini sudah ada tempat tersendiri untuk hidup di air. Pertanyaan ketiga yaitu, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Penyebab dari eutrosifikasi ini adalah karena adanya pencemaran limbah organik. Nah, proses atau mekanisme eutrosifikasi ini yaitu akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen dan fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Dampaknya yaitu akan memicu timbulnya blooming algae yang justru merugikan kehidupan organisme yang ada di perairan. Penumpukan bahan nutrisi itu akan menjadi ancaman kehidupan ikan di perairan pada saat musim pancaroba, menyebabkan oksigen di badan air berkurang. Karena itulah yang menyebabkan kematian ikan secara mendadak. Nah, pada soal keempat yaitu dampak apa yang ditimbulkan oleh pencemar terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau. Jawabannya yaitu pencemaran air berdampak luas seperti dapat meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Dampaknya terhadap biota air yaitu dapat menyebabkan oksigen mengurang di dalam air tersebut sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air terganggu serta mengurangi perkembangannya. Nah, pada soal terakhir atau soal kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Jawabannya benar karena sudah dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 56. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خوفا وطمعا إِنَّ الرَّحْمَةَ لِي قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sekian video dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.